Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hai, 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengantar Penyakit Tumbuhan dengan anggota kelompok yaitu saya, Husna Novembiani, NIM 57, Dan saya Bayu Satria Nugroho dengan NIM 66. saya Ika Pristiawan NIM 1331976. dengan alur presentasi yang pertama pengertian, yang kedua macam penyakit, yang ketiga biotik, yang keempat abiotik, dan yang kelima terakhir pertanyaan. Penyakit tumbuhan. Penyakit tanaman adalah penyebab abnormal karena gangguan yang menyebabkan perubahan baik morfologi atau fisiologi pada tanaman. Penyakit pada tumbuhan didefinisikan sebagai serangkaian respon baik yang terlihat maupun tak terlihat dari sel dan jaringan tumbuhan terhadap organisme patogen atau faktor lingkungan yang menyebabkan perubahan bentuk, fungsi, atau integritas tanaman, dan memicu terjadinya ketidakstabilan parsial atau kematian bagi tanaman atau keseluruhan. Selanjutnya, konsep penyakit tumbuhan. Penyakit tumbuhan ada 3. Yang pertama, tanaman inang. Tanaman inang adalah tanaman yang berpengaruh terhadap timbulnya suatu penyakit tergantung dari jenis tanaman inang, keterangan tanaman inang, bentuk dan tingkat pertumbuhan, struktur dan kerapatan populasi, sehat tanaman, dan ketahanan inang. Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap timbulnya suatu penyakit, dapat berupa suhu udara, intensitas dan lama curah hujan, intensitas dan lama embun, suhu tanah, kandungan air tanah. Macam penyakit tanaman, satu biotik yaitu penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh penyakit infeksius, umumnya terjadi disebabkan oleh arthropoda, sebagai besar insekta, fungi, bakteri, virus, dan viroid, dan dapat menular dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Kedua adalah abiotik, yaitu penyakit tumbuhan disebabkan oleh lingkungan yang merugikan seperti ketidakseimbangan nutrisi, toksisitas, dan defisiensi, gangguan genetik, kondisi fisik yang tidak menggunakan atau dingin, panas, atau gangguan angin, kurangnya oksigen, atau gangguan polusi industri dan senyawa kimia lainnya. Yang biotik ada 4, yaitu jamur, bakteri, virus, MLO, dan BLO. Jamur adalah organisme kecil, umumnya mikroskopis, eukariotik, berupa filamen atau benang, bercabang, menghasilkan spora, tidak memiliki klorofil, dan memiliki dinding sel yang mengandung kitin. Bakteri adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel, berukuran sangat kecil atau mikroskopik, prokariotik, dan juga uniseluler atau bersel satu. Lalu virus yang menginfeksi tumbuhan seperti virus lainnya, susunan kimia dan struktur fisik virus tumbuhan sangat sederhana, hanya terdiri dari asam nukleat dan protein. Lalu MLO dan BLO. MLO, Mycoplasma-like organisme, merupakan mikroorganisme yang memiliki ukuran sangat kecil, sementara bakterium-like organisme atau BLO, mikroorganisme yang ada di antara bakteri dan Mycoplasma, tetapi lebih
mendekati bakteri. Contoh biotik. Yang pertama ada jamur. Jamur Perispes Cineroicermaeum dan Spearotheca polygena yang biasa tanaman Menthium dan melon. Penyakit yang disebabkan disebut penyakit embun tepung. Yang kedua ada bakteri. Di bakteri ada Pseudomonas solanacearum atau penyebab penyakit layu pembuluh tanaman Solanaceae. Yang ketiga ada virus. Penyakit kerdil rumput atau Glassy Studs pada tanaman padi. Yang keempat, MLO dan BLO. Penyakit kerdil kuning pada padi atau Rhizk yellow grass. Di BLO ada gejala luar dan dalam pada jeruk. Biotik yang pertama itu adalah suhu yang ekstrim membahayakan tanaman, suhu yang sangat dingin dapat menyebabkan frost. Yang kedua, perlakuan pertanian misalnya kerusakan mekanik oleh alat-alat pertanian atau kerusakan kimia oleh pestisida akibat konsentrasi yang terlalu tinggi. Yang keadaan misal kekurangan unsur tanah atau defisiensi struktur tanah berpengaruh terhadap air, kandungan air dan penetrasi akar. Yang keempat, bila tanaman kekurangan air, tanaman bisa kemudian mati. Demikian pula bila keadaan berlebihan juga akan mati. Dan yang terakhir, yang kelima adalah limbah industri, misalnya dalam bentuk asap, uap, gas, dan larutan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus gitu doang kan? Iya. Nanti gimana? Ya, tinggal potong lah, sisipin yang pertama itu. Ya coba nanti. Ini udah kan? Ya udah. Ya udah. Oke. Guys.